Udah ini? Oke, sekarang kita wawancara sama Harry Hore. Ada yang kasih tahu nih, sekarang udah 24 terakhir. Ditanya lagi, yang 4 siapa? Gak usah urusan pemilu gini, yang biasa juga pada bermasalah semua. Bener. Mana ada yang bener sih? Ya Allah. Tapi ngerem apa enggak kalau Pe? Ngerem? Kan pengereman. Nggak, orang kan pada ada ngomongin ISIS tuh lagi nggak ada apa-apa, udah lama diem. Iya. Tiba-tiba kok ada yang disalahin ISIS. Tadi gue diiringi masuk dengan lagu judulnya Sebelum Kulelah. Bapak kamu tukang cat ya? Tapi lo kerja apaan? Dagang, Cing, dagang. Dagang apa? Dagang spare part, Cing. Saya yang bagian supaya sampai di konsumen. Wah, lo berarti lo hilirisasi lo. Oke, gas. Yes, oke, gas. Robiat. Kurang dikit lagi, agak bergandol. Gue paling inget ya Harry Hore begitu gue tanya, itu asalnya gimana sih nama Harry Hore? Jadi gini, Cing, nama asli gue kan Hore. Sampai sekarang masih belum percaya, Cing. Kok bisa namanya Hore? Iya. Julukannya Harry. Jadi nama panggungnya Harry gitu. Emang orang tua dulu ada yang ngasih nama ya? Maksudnya nama lo Hore gak mungkin. Gue jadi lama-lama percaya juga nih. Harry Hore ini adalah orang yang cukup unik karena di usia yang sekarang dia resign dari kerjaan. Kayak Pican loh. Oh, Pican. Kayak Pican. Pican di umur-umurnya hampir menuju 40 dah. 40, resign dia. Dia resign. Lo alasannya apa? Kenapa, Her? Alasan resign? Iya. Ya, apa ya, kalau dibilang keinginan, kayaknya keinginan semua pekerja itu resign di usia dini kayaknya. Pensiun dini kayaknya dah. Itu sebenarnya emang udah ini, udah cita-cita lama gitu. Maksudnya kalau pernah dulu kan kerja bertahun-tahun gini-gini aja gitu kan. Akhirnya mau manfaatin peluang yang ada sebenarnya. Jadi takutnya telat lagi nih. Nggak, maksudnya momen apa yang akhirnya bikin lo, sekarang waktunya gue resign nih, karena ada apa gitu? Momen apa? Ya bosnya ya nggak enak. Bosnya kagak enak ya. Emang berarti ada bandingannya bos enak? Ada. Lo pernah dapat bos enak gitu? Pernah. Oh. Ya kalau mau gaji sekecil apapun juga kalau bosnya enak mah kan ya tetap nggak banyak. Iya. Enggak sih itu kan, ya itu salah satu faktor lah. Cuman faktor terbesarnya adalah udah capek banget sih. Emang kerjaannya ngapain sih? Kerjanya tuh ya bikin konten. Iya kan, maksudnya kerjaan kreatif juga. Iya betul. Oh tapi lo bikin, kalau itu dituntut untuk bikin gitu. Betul. Ya? Bukan karena lo mau. Dituntut untuk bikin dan dituntut untuk viewernya banyak. Itu yang agak berat tuh. Itu kalau cuma dibikin dong mah ya udahlah nggak apa-apa, cuman kita punya tanggung jawab untuk ya nonton banyak. Karena kan indikatornya kalau penonton dikit, ini jangan-jangan kontennya nih yang jelek nih, padahal kan ini siapa tahu memang bukan dari videonya atau apanya gitu. Maksudnya lo ngerjain konten untuk orang? Untuk orang? Untuk brand gitu? Untuk brand, untuk akun kantor segala macam gitu. Artinya lo ngerjain untuk akun orang lah gitu ya? Betul. Dan dituntut. Emang bisa nggak sih? Lo kan sekarang juga udah berkutat dalam gitu di dunia konten kreator. Bisa nggak sih kita, ada rumusnya nggak sih untuk bikin konten viewersnya banyak? Kalau dibilang ada, ya ada. Dibilang Adi, ya Adi. Adi Surya. Itu juga dibilang Ade, ya Adi. Iya. Ade. Itu gimana maksudnya kalau dibilang ada tuh
Memang tuh. formula ininya gimana formula? Kadang tuh konten kreator itu tuh bingung sama algoritma masing-masing sosmednya tuh. Ya. Kalau gue pribadi tuh belum bisa menerka-nerka nih. Kadang kalau kita merasakan katanya kalau mau bikin konten kadang punya feeling sendiri ya. Iya. Wah, ini rame nih kira-kira nih. Pas di post kurang. Iya. Giliran ngasal rame. Rame. Gitu. Jadi tuh emang agak masih membingungkan tuh. Cuman yang gua tahu emang yang penting konsisten sih sebenarnya mah. Bikin terus gitu. Bikin terus. Terus yang dibilang 3 detik atau 7 detik pertama itu penting gitu. Oh, itu istilahnya hook-nya. Ya, hook-nya gitu. Itu perlu juga. Itu Tapi kalau yang asal-asalan nggak pakai hook iya ya. itu dia makanya. Kagak Masalahnya kepikiran. Iya. Hakuk apaan gitu. Iya. Kan itu istilahnya hook itu kan pancingan biar penonton tuh nggak langsung skip kan. Iya, iya. Karena kan salah satu yang menyebabkan video rame kadang tuh penonton tuh nonton sampai ngikut itu sampai full gitu. Jadi algoritmanya bagus gitu. Kalau udah sampai misalkan kita nonton video ini sejam kok belum lucu-lucu ya. Skip mungkin ya. Sejam kelamaan Udah sejam juga. lagi. Nungguin lucu mah sejam kelamaan. Iya. Iya. Itu jadi emang kalau dibilang ada hooknya perlu apa enggak? Ya itu balik lagi tuh. Saya sebagai konten kreator pemula ya masih mempelajari itu, Jing. Hooknya itu apa gitu? Nah, hooknya itu apa? Kata-kata yang memancing orang bikin penasaran buat nonton gitu. Kayak semacam apa ya, hook itu kayak semacam clickbait-nya lah. Iya, iya, iya. Clickbait. Tapi kan kita gimana caranya tahu bahwa kata-kata ini adalah kata-kata clickbait atau kata-kata hook itu dari apa? Dari Apa? Memacu penasaran orangnya. Kayak misalkan wah, ini nih yang bikin orang kenapa gitu. Oh, kayak misalnya ya clickbait tuh 4 kebiasaan Raffi Ahmad, nomor 3 bikin tertenang, misalnya Kayak gitu. gitu intinya lah. Ini kayak gitu. Cuman ini lebih apa ya? Lebih istilahnya tuh lebih memancing lah istilahnya. Lebih yang orang tuh tertarik nggak nih buat nonton ini gitu. Oh, iya, iya. Merasa relate nggak sama yang pertama dibilang gitu. Oh, iya. Tapi kependekan gak sih kalau untuk orang ngerasa relate 7 detik itu? Ya kayaknya sih 5 sih bahkan. Bisa. Bisa kayaknya tuh. Kayak misalkan kebiasaan-kebiasaan orang kaya misalkan. Itu kan udah orang iya. gitu-gitu. Yang bikin lu misalkan mager. Kayak gitu jadi emang udah wah, orang penasaran nih. Iya. Tapi lo kan lo yang bikin yang konten lo ngomong-ngomong itu Apa? kayak nggak ada daripada tapi gue nonton aja tuh nungguin lo ketawain di mana gitu, ngetawain penderitaan orang aja. Sialan banget nih Hari. Ketawain Bukan itu sebenarnya bukan mengetahui penderitaan orang, Cing. apa? Orang tuh kadang-kadang tuh emang harus disentil dulu egonya biar bisa berubah gitu. Tujuannya sih itu sebenarnya. Itu tujuan ketiga lah. Pertamanya? Ya itu. Orang diketawain aja. Ya. Kadang ini Jing, itu tuh sebenarnya motivasi gue tuh bikin konten itu. Gue tuh kadang agak sebel sama orang yang selalu ngikutin apa kata motivator, Cing. Iya. Padahal kan yang motivator bilang tuh belum tentu buat lu gitu. Bisa jadi buat orang lain gitu. Jadi tugas gue emang meluruskan orang-orang tersebut. Iya, biar termotivasi untuk nggak ngikutin motivator. Iya, kadang-kadang orang tuh plak-plak kan ngikutin. Gue punya temen, Cing ya. Udah enak-enak kerja kan. Pakai resign. Lah lu Iya. Aduh, kena gue ya. Iya, oke, dia bisa dia. Dalam artian tanpa planning, tanpa skill lah. Iya. Emang dia mau dagang katanya kan. Katanya, wah gua kebetulan dulu dia habis nonton salah satu motivator lah. Apa kata-kata yang hook si motivator sehingga membuat dia
itu kita harus keluar dari zona nyaman lah. Karena kalau nggak begitu tuh kita nggak bakal nyaman gitu. Ya, maksudnya kalau udah nyaman mah Keluar malah nggak nyaman. iya nggak nyaman. Dia nggak nyaman, orang nggak nyaman kan malah gitu. Motivator yang nyaman. Iya, motivatornya. Dari keluar dah tuh Cing. Dagang dulu kan ada tuh ya. Ayam yang disepuin tuh. Ayam negeri. Ayam negeri yang kecil-kecil. Iya, masa dia mau jualan gituan? Beneran. Jadi dia bukan jualan di SD, jadi dia nyetok. Oh, nyetok. Nyetok buat pedagang ngambil gitu-gitu. Itu dia dapat motivasi juga tuh dari temennya yang udah bisnis itu udah lama. Mungkin dia bilang, wah ini bener nih kata motivator nih. Didukung sama teman gue yang ngedukung. Jalan udah. Akhirnya keluar. Itu dagang nggak sampai 6 bulan bahkan. Udah Tutup. bukan, udah nge-WhatsApp, bro, gue mau kerja lagi gitu. jadi emang nggak siap gitu. Ayamnya udah gede kan ayamnya. Harusnya malah ucap. Gak kejual dipelihara. Tambah gede harus tambah mahal. Dia pengennya kan ayam Dia kritik, kecil Cing. ya. Iya, kecil. Iya, dia kagak tahu jualnya kemana. Harusnya kalau udah gede jualnya ke SMA. Dapat depan STM lo jual. Bener ya. Kan kalau ayam kritik kan warna-warna kan di SD. Di SD ya. yang agak gedean. Warna SMA. Cuma kan malu ayam gede berwarna-warna. Malu ada ayam. Gitu kan anak STM pulang-pulang bawa ayam ngapain? Iya ya. Aduh. Gitu makanya jangan, mungkin motivasi itu benar, cuman untuk beberapa orang tertentu lah gitu. Ya. Harus ngelihat potensi juga gitu misalnya. Maksudnya harusnya lo keluar oke, tapi udah tahu apa yang lo mau kerjain. Itu betul. Dan lo memang benar-benar expert di situ. Nah, betul banget. Kalau baru mau coba-coba mendingan Nah, itu. jangan. Kalaupun mau coba-coba dilakukan ketika memang dia Lagi kerja. lagi berpenghasilan gitu. Jadi seiring berjalan lah gitu. Jadi belajar ya. Oh, jangan udah keluar baru tuh dia. Baru ngambil ayam negeri. 6 bulan kemudian gak laku tuh, ayam gua gede. Bukannya malah tinggal dijual ke pemotongan. Masa begitu? Gua gak kuat gua jualin itu. Sampai gede tuh ayam dipelihara sama dia. Kalau lo apa? Keluarnya tuh memang lo keluar dari zona nyaman nggak, atau memang menurut lo? Itu salah satu yang gua ini juga tuh. Ya itu kenapa kok kalau orang udah nyaman, kenapa harus keluar? Orang nyari susah gitu. Atau keluar dari zona nyaman ke zona yang lebih nyaman harusnya. Yang terjadi adalah keluar dari zona nyaman gak bisa masuk lagi. ya itu. Itu kalau gue tuh memang karena dulu ngerasa nggak nyaman aja gitu. Jadi akhirnya ya udahlah itu resign lah. Emang banyak pertentangan sih ya, di umur segini tuh berani-beraninya gitu kan. Istilahnya takut. Ini kan udah bukan istilah usia produktif dunia bekerja ya gitu. Iya. Banyaknya lah. Jadi kalaupun lo keluar terus pengen kerja lagi di tempat lain, umur juga udah nggak ada yang nyari umur-umur segini gitu. Iya, itu dia. Jadi memang harus kerja sendiri. Betul. Gua kalau ngomongin umur, Cing ya. Ini gua agak bingung, Cing, sama umur gua, Cing. Nah, di Wikipedia kalau dibaca nih ya, gua tuh kelahiran 83, Cing. 3 udah 40. Di KTP 88. Salep. Iya. Di rapot 84, Cing. 83, 88, 84. Nah, kata nyokap bokap lo? 86. Untung semuanya bener. Untung semuanya bener, Cing. Coba kalau ada salah satu yang beda. Penyelewangan sejarah ya kalau ada. Iya. Untung semuanya bener tuh. Aduh. Tapi lo lebih serak yang mana? 95 sih. Kayaknya
lebih muda gitu, masih lebih bisa bersaing secara administrasi. Iya. Oke, kita ambil lo 83 lah yang paling tua. Jangan, Cing. 88 aja lah. Oke, 88 yang paling muda ya. Berarti umur 36 tahun sekarang. Iya. Memutuskan resign dari pekerjaan cukup riskan. Cukup riskan gitu. Udah berapa lama nih resign? Awal tahun sih. 2000 Hampir 3 bulanan ya? 3 bulan. Hampir 3 bulanan. 3 bulan. Lo ini nggak ada nyesel-nyeselnya nggak? Nggak ada. Dulu gini, Cing. Ini tuh keinginan resign tuh emang udah dari tahun 2003 lah. Udah tahun sebelumnya. 20 tahun. Bukan 2023 maksudnya. 2023 bukan 2003. Masa 2003 udah gua mau resign ntar kalau kerja. Padahal masih kuliah itu ya. Itu udah ada keinginan tahun lalu. Cuman waktu itu mikir gini. Nih gua kalau kan dulu kan istri juga lagi gede-gedenya tuh sama dia tuh. Cuman gue mikir nih, gue kalau resign terus gue di rumah doang nih. Gue takutnya buntu nih. Sementara kalau gue kerja kan gue ketemu banyak orang, terus ketemu teman, bisa ngobrol, bisa sharing gitu kan. Kalau misalkan diusir dari rumah bisa tidur di kantor. Gitu. Masih ada ketakutan itu gitu. Sampainya ya udahlah, emang udah kayak itanya tuh kayak ada panggilan hati gitu, Cing. Ditandai dengan 2-3 minggu sebelum resign tuh bilang ke istri bilang, "Duh, besok kerja lagi nih." Gitu. Jadi udah merasa Udah malas berangkat kerja itu. Udah malas. Udah banyak ngeluhnya gitu. Udah banyak jelek-jelekin bos. Jadi gue mikir gue tuh paling nggak bisa ya ketika ada yang ngasih gue kerjaan tuh tiba-tiba gue jelek-jelekin tapi kerja juga di situ. Gue paling bertolak belakang banget tuh. Jadi akhirnya ya udahlah. Resign aja. Akhirnya gue jelekin bos mana-mana tuh. Tangga gue. Biar bisa bebas jelek-jelekin bos. Iya. Iya. Tapi secara finansial gimana? Secara finansial, nah itu juga nih. Kalau misalkan nih buat teman-teman yang mau resign, sediain dana cadangan lah. Jadi jangan kosong banget resign gitu. Makanya tadi gue bilang dari tahun lalu tuh gue memang udah niat. Dan dulu mulai nabung. Nabung. Nah, nabungnya tuh dari gaji atau dari pendapatan lo di luar kerjaan? Ya dari semuanya. Dari semuanya pokoknya. Kalau dari gaji mah habis buat gaji 17.000, Cing. Oh, 17.000. Gaji mah habis buat ongkos, buat makan, buat bensin itu doang. Itu salah satunya juga. Mungkin kalau gaji sebulan 50 juta mah nggak akan resign kali ya. Iya kali. Gitu. Karena capeknya itu cuman habis di jalan, di perut, nggak bisa buat nabung gitu. Emang lo kerja di tempat yang ini nih, yang terakhir udah berapa lama? Itu dari 2020 pas COVID, Cing. Jadi 2 bulan sebelum COVID gue udah di situ. Jadi baru 2 bulan masuk WFA tuh. Kan nggak ngantor-ngantor. Itu dia. Makanya gue bilang nih kantor ini nih istilah kantor yang menolong gue banget sebenarnya, Cing. Menolong kehidupan gue dulu tuh. Tahun segitu tuh gue lagi galau-galau itu, Cing. Ada permasalahan ini, permasalahan itu, akhirnya kerja di situ istilahnya yang ngebangkitin lagi dah gitu. Ada tujuan hidup gue kerja gitu. Waktu lo kesini yang di Kapitulis tahun berapa itu berarti? 2021. Dah? 2021. Di Kapitulis itu? Berarti 2020, berarti ini Kapitulis yang diomongin? Bukan. Beda. Emang banyak kerjaannya itu mah waktu itu kan. Ada Kapitulis, ada itu, ada ini gitu. Kalau di Kapitulis lo sebagai freelance aja. Freelance. Ya. Kalau ini emang benar-benar kantor lah istilahnya. Sebagai apa sih kalau lo ininya? Scriptwriter. Scriptwriter. Gitu. Cuman ya itu sih masalahnya. Gua tuh kenapa resign sebenarnya bukan karena pure bosnya bukan nggak enak gitu. Emang kayaknya udah buntu banget itu ngerjain buat orang gitu. Nih, gue kadang kalau nulis bagus nih, ini kayaknya bisa buat gue pakai sendiri nih. Nah itu tuh kadang kita merasa nggak adil sama kantor gitu. Wah ini kayak bisa deh gue pakai nih, akhirnya ngasih kerjaan yang sisa tenaga. Gitu. Iya itu, sementara dia ngebayar kita, punya perasaan beban moral di situ gitu. Emang itu sering kayak gitu? Kayaknya gue nulis, ini bagus gue pakai aja deh. Sering. Akhirnya lo bikin lagi yang untuk. Kadang-kadang gitu. Makanya kadang kalau misalkan nulis nih, kita ngajuin, ditolak.
pakai sendiri buat konten gitu. Malah meledak gitu. Ada Nah nggak? itu sering banget sih kadang-kadang tuh. Kadang gini tuh, waktu kerja di nulis itu, gue tuh sempat mikir, gue tuh kangen sama kerjaan gue tuh dulu yang di finance, yang di asuransi. Iya. Gue mikir dulu tuh kerjaan finance, hasilnya jelas tuh outputnya. Tiap bulan kita bikin laporan, balance, selesai kerjaan. Sementara kalau nulis nih, Cing, ini kita malam nulis nih, udah selesai nih. Ini belum tentu selesai nih kerjaan. Masih banyak persetujuan orang gitu. Akhirnya seringan ditolakin, bikin sakit hati gitu. Iya. Makanya, aduh apa enak kerja balik dulu yang di belakang meja bener-bener kantor gitu. Sementara ini selalu ditolak, bikin sakit hati. Jadi gitu jadinya kita selesai ngerjain tuh belum selesai kerjaan gitu, masih nunggu banyak kepala sampai udahlah gue kerja buat kepala gue sendiri aja gitu. Jadi emang kayaknya memang itu yang bikin nggak nyaman juga ya. Karya kita ditolak gitu. betul. Iya. Mungkin kalau bisa ditolak ngerasa. sekali, 2 kali ya nggak apa-apa lah. Ini berkali-kali kan dibikin sakit hati itu. Lu gue udah bikinnya sepenuh hati. Betul, apalagi kan istilahnya lucu kan, harus lucu. Lucu orang beda-beda ininya Iya, nih. relatif bener ya. Relatif, makanya lucu buat kita kan belum tentu lucu buat dia gitu. Apalagi itu masih di atas kertas ya. Betul, belum eksekusi. jadi. Iya. Betul, itu yang Kadang kita suka susah ngejelasinnya. Ini kalau di videoin, kalau diomongin akan jadi lucu. nah itu tuh. Nah itu sulit ya kasih taunya ya. Makanya lagi-lagi tuh kalau misalkan bikin konten, nulis tuh emang feeling sebenarnya. Kita menghargai tulisan kita dulu nih. Kalau kita bilang lucu, sebenarnya ya udah kita udah satu step tuh udah, wah ini udah oke lah gitu. Cuman kalau kita sendiri masih ragu, Lucu nggak ya gitu. lucu nggak ya? Ya jangan dikasih ke orang dulu. Maksudnya emang yakinin ke diri sendiri dulu lah gitu. Karena emang di tahap awal nulis gitu kan emang kita berjuang sama ego kita juga nih kadang-kadang. Iya betul. Karena beberapa orang tuh yang tipe misalkan konten-konten lawakan itu ya, dia level joknya tinggi nih. Cuma dia harus nurunin, dia mau nggak nih nurunin level joknya yang receh-receh gitu. Itu tuh yang agak-agak bertolak belakang sama hati juga tuh kadang-kadang. Itu yang bingung tuh. Kalau misalnya habis nulis terus kita, misalnya ini kontennya konten untuk apa namanya? Brand. Bentuknya video. Terus kita tulis, terus kita apa namanya? Lakukan sendiri. Itu bisa nggak untuk dapetin? Maksudnya kita rekam sendiri dengan gaya kita, itu bisa nggak dapetin feel-nya nih? Kayaknya memang nih lucu nih, buat orang juga akan lucu gitu. Atau lo begitu jadi ya udah lo serahin aja. Kayaknya emang harus kalau kita udah sesuai dengan kemauannya mereka nih, kemauannya brand, ya udah gitu. Nah itu dia maksudnya kalau menurut kita lucu harusnya aman. Cuman lagi-lagi tuh kita nggak tahu nih seleranya. Iya. Ini gimana nih maksudnya gitu. Iya. Orang banyak beberapa. Ya itu maksudnya kita udah ngajuin nih tulisan nih. Kita bilang lucu nih, wah bagus nih. Ditolak. Terus kita pakai. Lucu. Rame-rame aja nonton gitu. Jadi Iya. ya mungkin karena target pasarnya beda. Terus karena kan brand tuh ada yang kelas A, kelas B, kelas C gitu. Jangan-jangan nih. Terus talent yang ngomongnya juga beda mungkin. Betul, talentnya Ngebawainnya gitu ya. Betul. Iya maksudnya Buat yang kerja di bidang tulis menulis terus harus dapat persetujuan dari orang lain, itu emang berat ya. berat sih emang. Iya. Apalagi kan kita istilahnya belum expert banget lah gitu. Belum bukan pemain lama yang terbiasa untuk menulis brand, cuman yang ada aturannya gitu. Kita kan kadang nulis buat kita sendiri kadang-kadang itu yang agak susah tuh nembus ke atasannya lah gitu. Tapi waktu itu kantor lo juga kayak buat apa iklan gitu nggak? Iya, bikin iklan, produksi, terus Wah itu ribet banget tuh gue. iya, brand segala macem gitu-gitu. Makanya lah nyerah dah udah hasilnya. Banyak ininya ya apa namanya? Batasan-batasannya. Ada batasan durasi, Terus kata yang harus keluar. betul, segmentasinya, umur, iya, kelas-kelasnya bahkan. Iya. Ada A, B, C, D gitu. Iya. Diksinya harus pilih banget. Diksinya iya, kadang-kadang diksi tuh ngaruh sama kelas sosialnya kadang-kadang gitu. Iya. Masih ngaruh nggak sih sebenarnya gituan ya?
Nah itu yang gue bingung sih sebenarnya. Hah? Maksud gue mah sebagai ini mah udah lempar dulu aja kali ya maksudnya. Iya. Kayak lihat iklan Netflix yang terakhir gak? Yang kayak dinora-norain gitu. Yang apa ya? Bukan. Parasit. Bukan. Yang mau lebaran. Film baru. Oh, Dea Ananda. Dea Ananda. Iya, itu kan kayak dinora-norain gitu. Harusnya. Kayak bukan kelasnya Netflix itu gambar-gambar begitu gitu. Iya benar. Atau mungkin dia emang lagi ngerubah brandingan kali ya. Maksudnya untuk lagi mau nge-grab penonton itu mungkin iya, ya. Mungkin gitu. Iya. Nah, itu tuh kadang tuh emang ada batasan kayak gitu tuh. Harus nurunin kelas gitu. Iya. Nurunin mungkin agak gampang, kalau kita harus naikin. Yang kita nggak tahu kehidupan kelas ini gimana sih gitu. Benar. Apa yang harus kita lakukan kayak gitu? Apalagi kalau misalkan tuh sekarang tuh lagi bahaya-bahayanya gitu kan. Nyenggol-nyenggol dikit. Itu tuh kadang-kadang brand tuh nggak mau image-nya tuh terlalu politik banget misalkan. Terlalu agamis banget gitu. Kadang tuh yang jadi ini juga tuh perdebatan juga tuh kadang-kadang tuh. Kemarin waktu zaman politik gitu tuh kadang-kadang kalau ngehubungin, Mas Heri terafiliat sama partai politik tertentu nggak? Itu dulu ditanyain tuh. Iya. Wah bingung juga tuh kadang-kadang. Waktu yang kemarin mah nyebut angka aja jadi masalah. Jangan nyebut angka. Iya jangan. Peragain inian. Masa begini nggak boleh, Cing? Iyalah. Emang nggak boleh lah begitu. Lah, Gatot Kaca di jamu boleh. Meriam Jagur boleh. Ya gitulah. Iya banyak batasannya ya. Lo kan udah ada ini nih, lo menulis produk yang tulisan sama yang audiovisual. Menurut lo lebih sulit mana? Kayak yang di Kapitulis kan lo produknya itu tulisan. Artinya itu produknya akan dibaca sama orang. Betul. Dan intonasinya terserah orang itu yang baca. Iya. Koma, titiknya terserah orang itu yang baca gitu kan. Jadi lebih sulit mana kalau menurut lo? Bikin komedi di tulisan atau di video gitu? Tulisan sebenarnya. Di tulisan ya? Karena kita ngawang-ngawang nih sebenarnya kalau tulisan itu kan. Kadang apa yang kita tulis tuh orang nggak paham maksudnya kadang-kadang gitu tuh yang. Iya. Karena kita nulis dengan intonasi kita kan. Iya gitu. Pernah nulis kita pakai intonasi Piki Watimena tuh. Wah nggak masuk nih gua nih. Gue juga kagak bisa. Sering-seringi beatbox. Makanya kalau bisa mah udah nggak usah pakai nulis kali ya, langsung. Kadang tuh kalau misalkan kita ngirim ke brand nih, baru dibaca, wah Mas jangan begini. Enggak, gua boleh nggak kita peragain dulu nih gitu. Jangan langsung dipotong dulu gitu maksudnya di. Itu sih nggak ada sih tipe yang begitu ya. Maksudnya nih klien gue minta bikin ini dong, dikasih video aja langsung gitu. Paling kalau mau pakai inian dia, pakai dummy gitu, bikin dummy. Iya, bikin dulu. Dummy aja dulu gitu nih. Bukan dalam bentuk tulisan plus dummy-nya gitu. Jadi tahu apa ada nggak yang kayak gitu kan? Biasanya urutannya kayaknya tulisan dulu, habis itu baru diproduksi atau gimana sih? Biasanya sih ya tulisan plus referensi sih. Jadi kita ngasih referensi video yang udah pernah dibikin gitu. Jadi itu pun masih belum, agak susah ngebayangin. Susah ngebayangin ya. Gitu. Wah susah Cing, udah pulang aja kali ya. Susah banget. Lu katanya nggak usah bayar ya? Apa? Lu pernah kalau FYP nggak usah dibayar gitu kan? FYP? Itu mah yang di Twitter dulu. Iya katanya kalau kayak FYP nggak usah dibayar nih, karena revisi mulu kan. Oh iya, gue bilang. Tapi kan itu proyek pribadi kan? Proyek pribadi itu mah. Proyek pribadi. Ya. Itu mah karena lagi capek aja itu mah. Revisi udah. Ini gue lempar dah kalau nggak FYP. Nggak usah lu bayar dah. Capek banget. Revisi mulu. FYP nggak? Hah? FYP? Iya. Untungnya FYP, kalau kagak mah ya Allah. Nangis gua kagak dibayar. Iya. Nah itu Cing, gua kadang kalau gua boleh nanya nih ya, gua tuh kan salah satu role modelnya kan elu banget nih. Tai. Ditai-taiin.
Enggak, maksud gua gini, Jing. Istilahnya tuh jarang banget nih, istilahnya usia selu nih masih Tua gitu. masih ini apa? Ada telet di pipi. Enggak ada loh, Cing, jarang loh yang sosial telet di pipi jarang. Biasa di sini ya. Masih produktif gitu maksudnya. Lu waktu mudanya tuh gimana, Cing? Waktu mudanya nggak produktif. Oh gitu ya. Jadi tuh itu Waktu mudanya tersia-siakan. jadi sekarang nih. Jadi sekarang dah. Karena gua kalau ngelihat di tongkrongan bapak-bapak gitu ya. Jauh banget itu maksudnya. Kalau dia kan produktif mana-mana gitu, Cing. Makanya gue pengennya kayak lu nih tuanya gitu lah. Kagak nokip. Kagak nokil. Iya, salah lingkungan aja itu mah. Pindah. Iya. Nah itu maksud gua intinya gimana cara mempertahankan eksistensi gitu, Cing. Nah kan kayak lo juga konsisten aja bikin-bikin gitu. Gue termasuk yang kalau nggak ngapa-ngapain, Cing, gua nggak harus begini kan? Enggak ya, nggak apa-apa. nggak ngapa-ngapain itu stres gue. Stres nggak ngapa-ngapain nih, nggak ada Kegiatan. nggak ada kegiatan, nggak ada. Bini gue tuh gue stres cari kegiatan aja gitu. Iya. Nah kebetulan ada anak-anak yang Iya, mau iya. gue bohongin, nemenin buat berkegiatan gitu. Iya. Nah lu dulu waktu berhenti dari radio di umur? Di umur Masih muda ya? kagak lah, bukan masalah berhenti. Gue malah baru mulai di umur 36. Baru mulai di umur? Baru mulai di umur 36, 37. Maksudnya dia mudanya itu Kelam lah ya pokoknya. iya, baru bisa bener-bener kayaknya gue beneran kerja dan tahu tanggung jawab hidup gitu umur 36, 37 gitu. Iya. Dan mulainya juga dari startnya tuh dari nol gitu. Iya. Maksudnya gue nggak punya aset apa-apa gitu, aset temen nggak ada, aset apa namanya karya juga nggak ada. Ya bergerak aja kalau gue sih ya, gue selalu bilang gerak aja, kita juga nggak tahu kapan Betul. kapan dapat titik yang pas buat kita ngelanjutin gitu. Lu 36. Kolonel Sanders tuh penemu KFC. Iya. Umur 60-an baru Kolonel. Telat banget udah pensiun lo naik pangkat sendiri. 60-an ya kan, dia baru sukses tuh si apa pendiri McD. Iya. Usia 70-an nggak salah baru Kayaknya sukses. memang setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Gue selalu kayak Mama Dede. Mama Dede itu mulai berarti gue umur 36, 37, dia umur 57. 57. 56, 57 baru Naik namanya lah ya. baru ada di TV dan naik gitu. Masing-masing kayaknya punya timeline sendiri. Iya itu. Tapi kan yang paling penting geraknya kita loh. Iya baru sih. umur 36 baru mulai terus nggak ngapa-ngapain juga sama juga bohong. Itu kalau dia sadar-sadar sukses di umur 60 tahun ya. Lah dia bukan. Iya. Lalu mah di umur 60 tahun lagi sibuk ngurusin cucu. Disuruh jagain cucu. Nih jagain. Buru-buru berkarya, gerak aja susah. Emang orang tua emang suka dimanfaatin anak doang ya udah umur segitu tuh. Itu kalau dia sadar kalau dulu umur segitu disuruh jaga cucu. Iya, nggak jadi tuh. Nggak ada KFC. Iya. Ya gitulah emang. Tapi masing-masing ada timeline-nya sendiri Iya. dan bertanggung jawab sama pilihan kali ya. Oh benar sih. Bertanggung jawab sama pilihan kali ya. Nah itu Cing, gue tuh kadang kan gue baru 3 bulan nih, gue lagi merasain enaknya lah. Enaknya tiap hari nggak kena macet, Iya. tiap hari di rumah ketemu keluarga gitu. Gue takutnya nih ada masa di mana gue tuh yang tadi gue bilang, gue kayaknya kalau nggak ketemu orang nih puyeng gitu. Nah ini gue belum ngerasain nih, takutnya kayak gitu sih Gang. Kayaknya apalagi lo memang sebenarnya senang ketemu orang kan? Senang. Senang ketemu orang kan? Betul. Kayak misalnya gue tuh senang ketemu orang, tapi gue malas keluar gitu. Oh kalau gue suka keluar sih. Nongkrong tuh gue agak udah nggak pernah gitu nongkrong gitu. Betul, tapi betul. gimana cara mau ketemu orang yang bikin kegiatan aja? Nah itu gue takutnya kayak gitu Cing, gue takut cuman aduh
yang tadi tuh, Iya, takutnya iya. nih di rumah doang nggak ngapain gitu. Itu Kayaknya yang paling ya kalau gue ngerasain dari yang umur segini terus mau berkegiatan di dunia yang kayak gini harus nurunin ego deh, Her. Gitu. Contohnya maksudnya lu harus mau belajar dari yang Oh muda. iya benar. Maksudnya gue tuh ngobrol sama orang yang kadang-kadang umurnya setengah dari umur gue gitu. Iya. Gue 54 nih baru 27 aja tuh. Iya. 27 tahun tuh setengah umur gue gitu. Iya. Kalau cuman mau dilihat perbedaan umur, gue akan nganggap dia anak kecil aja. Gitu. Oke. Tapi kan Secara di manusia dia udah jadi manusia utuh gitu. tadinya mah kuping kagak ada. Terus baru numbuh umur 14. Tapi dia udah utuh, punya argumen sendiri, punya pandangan hidup sendiri gitu. Kadang kan ego orang tua, lo tahu apa sih umur gini gitu. Di satu saat kayak lo ngeliat anak SMA sekarang kan kecil banget perasaan kita. Iya. Ngeliat anak SMA terus kayak dia ngomong ini, tahu apa sih lo gitu. Gue pernah dibilang gini Kin, sama temen gue. Buset, Her, lu umur segini masih karyawan aja. No, lihat bos, umur di bawah lu udah jadi bos. Katanya, ya bos mah orang tuanya kaya. Nggak perlu pusing-pusing mikirin adik sekolah gitu. Kadang-kadang tuh faktor orang tua. Iya, maksudnya kita punya temen yang begitu orok, udah kaya. Betul, jadi nggak perlu banyak pikiran. Iya, nggak perlu banyak pikiran gitu. Iya, itu. Dia sama ngebandingin apalagi ngebandingin rezeki orang ya. Kayaknya itu bikin kita hidup nggak tenang dah. Dengki banget kayaknya ya. Iya, maksudnya tuh gua aja tuh kalau ngeliatin orang liburan di Instagram, anjing hidup dia enak banget. Tapi tetap aja pulang yang puyang-puyang juga sih. Iya kan? Masih habis liburan, habis refreshing, otak refreshing, dompet reset. tapi bener Cing, gue tuh yang tadi kenapa gue bilang lu role model gue Cing. Yang pertama lu tadi lu produktif. Kedua, lu tuh istilahnya dengan pencapaian lu semua ini Cing. Wah, lu pokoknya lu ini banget keren lah. Lu nggak menunjukkan ya biasa aja gitu maksudnya. Ya emang segini doang. Tadi baru masuk gerbang permata di mana-mana. Bang Permata. Iya. Permata BNI. Lu nggak yang gimana-gimana. Santai aja gitu. Gimana? Ada sih orang yang sekelas lu tuh yang wah pamer apa gitu, pamer ini, pamer itu. Kalau mah kayaknya biasa aja ya. Pamerin apa nih? Tuh, ini yang gue suka Jing. Lu terlalu ini banget Jing. Down to earth banget. Ya, don't to don't touch this. Makanya itu, wah ini gila banget. Terus ada juga, lu juga nggak terlalu, orang mah ribut-ribut politik, lu mah biasa aja udah. Gak berantem dia, santai aja kayaknya udah. Kayaknya sama kehidupan yang segini riuhnya lu mah udah biasa aja gitu ya. Lo nggak tahu gue di kamar sih. Yang penting kan nggak lu umbar di ini kan. Ya meskipun gue nggak tahu bini lu bonyok ke siapa waktu debat politik sama lu mah gue bodo amat. Kadang gini, karena gue yang ngerasain ya di saat udah kayaknya udah meningkat dikit, itu rasa ego sombong tuh kayak mulai ada tuh Cing. Iya. Seakan-akan tuh dendam masa lalu yang gue harus lampiaskan gitu. Iya. Nah itu tuh yang agak-agak ngejaga itunya tuh susah banget. Udah merasa tinggi tuh kadang-kadang pengennya tuh nyeramahin orang, terus pengen gitu ngegoblok-goblokin orang gitu tuh yang nyeramahin orang. Bener. Akhirnya jadi motivator. Asal mula motivator ini ternyata. Iya, gue tuh pengen banget gitu, maksudnya apa ya? Gue tuh nggak bisa gue sedikit ngeliat kesalahan yang mengganggu pikiran gue tuh, pengen aja gue iniin gitu. Pengen lu bener. Enggak, pengen gue komenin gitu. Kalau lu kan santai aja gitu ya, maksudnya. Iya sih. Ya itu makanya yang agak-agak cara nurunin ego ya, itunya ya, tuh. ya. Itu. Karena waktu gue
kalau emang ini sebabnya mungkin yang gue rasain tuh waktu gue di muda terus masa-masa bandel-bandelnya gitu, itu tuh gue tergelincir karena kesombongan gue sama diri gue sendiri gitu. Maksudnya? Gue misalnya bukan gini, misalnya gue habis rehab, kelar nih, nggak pakai nih, nah gue tuh sombong tuh, gue bisa nih, sombong sama diri sendiri aja, terus gue pakai lagi dah sedikit dah, tergelincir lagi. Jadi yang gue pengen gue lakuin sih sekarang buat gue, sombong yang terasa sedikit aja di ini nggak usah diumbar gitu, nggak usah nggak usah diikutin kesombongan. Iya. Itu kan kayak kita mau nyeramain orang, mau itu tuh. Betul. Bentuk kesombongan lah, ya. Betul. Ya sedikit banyaknya karena kita ngerasa lebih tahu. Betul. Atau kita ngerasa lebih pengalaman, atau kita ngerasa lebih tua. Nah itu kalau gue sih gue tekan aja dah gitu. Selama tidak bersentuhan langsung ya sama gue. Kayaknya gitu-gitu aja dah. Iya. Apalagi kalau punya dendam masa lalu, trust isu masa lalu tuh kayaknya yang dulu tertindas banget. Sekarang tuh gimana tuh kayaknya udah pengen banget. Tapi kan itu bisa dijadiin kebalikannya, Her, maksud gue. Apa tuh? Kalau lo ngerasa dulu lo tertindas dan ngerasa nggak enak, ya jangan lakukan itu ke orang lain gitu. Nah, betul banget. Lo kok cakep lo ngomong gitu. Kadang emang Orde Baru tuh bikin gue tertindas banget sih. Emang rezim dulu tuh kadang-kadang bikin kita puyeng sih bener-bener. Itu yang lagi gue pengen jaga sih, Cing. Gue udah tahu gimana dulu gak enaknya kesulitan hidup tuh. Iya. Gue nggak mau nih, kalaupun nanti gue istilahnya selu lah misalkan, nggak mau nih gue orang memperlakukan buruk ke gue gitu. Apapun yang mereka lakuin ke gue gitu. Iya. Itu tuh yang kadang memang dendam itu memang masih kalau gue tuh masih kayak gue tuh dari dulu pengen banget punya Vespa tapi nggak punya duit. Tapi begitu punya, gue beli dah gitu. Yang kayak gitu-gitu aja. Cuman kalau misalnya kayaknya dulu kayak gue diteken nih sama orang nih. Sekarang gue udah punya power untuk neken orang. Nah kayaknya kalau gue sekarang, ya lo kan dulu nggak enak dia digituin. Oh iya. Ya jangan dah gitu. Dulu ini ya. Lagi kita susah nggak punya duit, teman hilang, saudara hilang, giliran kita punya duit, ya Allah, teman kita duitnya lebih banyak. Kagak di atas. Kapan dendamnya ini kita? Giliran mau sombong malah kelihatan norak. Susah banget kayak gitu ya tuh. Kayak itu tuh. Tapi kalau kayaknya memang usia mempengaruhi dah. Maksudnya ntar juga lo ada di titik yang ya ngapain sih ribet-ribet lagi gitu. Ribet-ribet lagi. Ribet dalam artian apa tuh maksudnya? Begitu lo melakukan, misalnya lo melakukan, lo dendam terhadap sesuatu kejadian, dan lo punya kesempatan untuk membalikin itu. Lo balikin kan nggak selesai di situ, pasti ada, urutannya masih ada lagi. Kayak misalnya, sederhana lo komenan orang, habis itu kan di bawahnya ada komenan lagi. Oh iya. Lo akan kepikiran juga. Iya sih, gak kelar-kelar ya? Gak kelar-kelar jadinya gitu. Itu tuh, benar. Jadi, ya iya sih benar ya. Susah banget kalau gitu untuk di masa lalu tuh untuk dilawan tuh emang ya udah ya, maksudnya udah. Iya, nggak bisa dirubah juga. Cuman kalau lo pikir waktu itu lo nggak enak, harus punya empati kali ya, maksudnya. Lo berempati, lo damai dengan masa lalu. Emang masa lalu gue kayak begitu. Dan dijadiin supaya orang lain nggak, klise sih sebenarnya sih ini, nasihatnya klise gitu. Cuman apa yang lo rasain nggak enak dulu, ya jangan lagi lo ciptakan itu buat orang lain. Susah tapi ya. Iya, susah karena dendam. Itu kenapa makanya ada ospek kan? Iya. Ospek kan kayak gitu kan. Akhirnya ada lagi gitu. Nggak ada tuh untuk yang di atas kertas untuk melatih kekompakan gitu enggak. Padahal itu untuk dendam doang ya. Tapi kadang kalau nggak kayak gitu, Cing, gimana kita menunjukkan pencapaian kita ke orang-orang? Orang-orang yang dulu menindas kita, Cing. Gimana caranya? Itu. Pengen banget gitu nunjukin, woi nih gua. Enggak, orang bakal nyari sendiri. Tenang, orang tuh akan nyari sendiri, nggak usah lo tunjukin gitu. Kemarin giliran gua udah enakan, Cing. Kagak nih ngajakin reunian. Pas COVID. Kemarin nih kagak ada reuni.
Aduh, kapan gue bisa sombong nih sama teman-teman gue yang dulu? Ya, ada giliran dulu aja banyak banget yang ngajakin reunian. Bukber. Iya, karena senasib. Karena gak ada. Apa mereka pada minder kali emang gue udah ya? Iya. Ya, gitulah orang hidup ya. Aduh, Iya. Memang kayaknya memang ada beberapa hal yang baru bisa dirasakan saat usia kita bertambah kali ya, Her. Gitu. Maksudnya gejolak aula muda masih ada lah di umur-umuran lo gitu. Gejolak? Iya, kayak pengen menunjukkan pencapaian, pengen pengakuan dari orang lain. Itu kan Belum ada sih yang mau aku tunjukin. Emang belum ada. iya kan, tapi kepengennya ada. Oh iya pengennya ada, cuman belum sanggup. Mungkin kalau lo terus ngerasa kayak gini akan tenang kali ya. Buat orang lain lo pencapaian lo udah banyak, Her. Tapi lo Masa? Nah, Pencapaian apaan? Nganggur. resign di usia segini, tapi keuangan nyaman, rumah punya, bini oke, Iya. kendaraan ada, lo nggak pernah hitungin karena lo lihatnya yang di atas aja. Oh iya ya. Kok bisa orang pada miskin-miskin banget ya? Aduh. Gimana sih? Kalau lo jaga terus mungkin bagus ini. Iya, ya. iya. Semakin sering kita ngerasa apaan sih yang harus gue pamerin, ya semakin Kadang ini bukan kata gue ya, kata orang. Gue mah sedih gue begini, punya duitnya begini. Mau gimana lagi, Bang? Kadang gitu. Kadang main gitu ke teman lama dah, teman kuliah atau keluarga. Lu masih motoran aja, Her? Lah emang kenapa? Maksud kayak itu ukurannya tuh barang yang dibawa atau apa gitu. Iya. Gitu. Masih ada. Masih ada gitu. Kok masih dia nggak tahu gue nggak bisa nyetir. Kalau bisa mau gue bawa. Harusnya lu bawa supir, bawain mobil. Enggak, lu gue bawa lu gitu. Buat gue senang naik motor aja gitu. Nah itu tuh gue kadang suka, ya itu sih, gue nggak tahu sih maksudnya orang tuh masih gitu, masih ada yang maksudnya kalau lo masih tersenggol sama yang kayak begitu, ego lo masih tersenggol sama yang kayak gitu, berarti menurut gue masih ada yang nggak benar. Maksudnya lo masih butuh apa namanya pengakuan orang gitu. Kan lo, gue ada sih mobil, cuman gue pengen naik motor aja gitu. Gitu nggak sih? maksudnya gue nggak bilang gue ada mobil, enggak maksudnya. Iya enggak dalam hati tuh kondisi lo nih, lo ada sih mobil, cuman gue pengen naik motor aja gitu. Iya. Tapi begitu ada orang bilang lo masih naik motor aja, jadi tersenggol egonya gitu. Oh iya, pasal waktu itu langsung gue telepon pengacara gue, Iya. tolong dong ini kirim mobil gue dong. Pakai pengacara. Itulah supir gue pengacara kan, saking hebatnya tuh. Kata pengacaranya, saya naik motor aja ke sana. Dia juga udah down to earth banget. Tapi bener Cing, dulu gue tuh kemana-mana ya ampun. Naik motor kepanasan, kehujanan. Alhamdulillah sekarang mah ya nggak kepanasan, kehujanan. Gue payung udah. Kaki bengkak lagi jalan jauh. Ya gitu ya kadang-kadang Iya, gitu sih. kehidupan lah, Her. Iya ya. Iya. Itu kadang banyak sih Cing, gue ketakutan gitu maksud gue. Di yang ini gue tadi pas belum sini, resign tuh hal biasa gitu. Pas nyenggol umur, iya juga ya. Kan kehidupan masih berjalan panjang banget ya. Iya, kalau lo bedanya sama gue 20 tahun, berarti masih ada waktu 20 tahun lah untuk... Gue tuh inget banget sama omongan bos gue waktu gue kerja nih. Waktu gue kerja, dia di atas gue 8 tahun. Dan lo masih punya kesempatan 8 tahun untuk mengejar posisi gue yang sekarang. Oke. Baik secara posisi di kerjaan, mungkin secara ekonomi, secara macam-macam deh. Lo masih Pencapaian lah ya. pencapaian. Jadi lo nggak usah khawatir sama kondisi lo yang sekarang. Kalau lo lihatnya gue, berarti lo masih punya kesempatan 8 tahun. Oke. Untuk berada di posisi dia yang menurut gue udah enak banget gitu. Akhirnya gue nggak pernah merasa telat gitu, karena selalu ada yang di atas gue. Kayak gue sekarang ngeliat Om Indro gitu. Gue masih ada berapa tahun nih untuk bisa. Om Indro tuh bisa kayak gitu. Iya, Atau iya. yang udah senior gitu.
berarti kesempatan ada juga sebenarnya gitu. Tapi bukannya maksudnya kan nggak semua orang punya apa namanya? Punya kesempatan. Iya, Cing. Kan paling tidak kan kesempatan waktu. Lo punya kesempatan rentang waktu segitu nih. Oke. Ya yang ngusahain ya lo sendiri gimana. Kayak lo misalnya nih, kalau lo menganggap kayaknya Abdel hidupnya enak deh nih di usia segini. Ya lo masih punya kesempatan berapa tahun nih rentang waktu ini untuk ada di kehidupan yang kayak gue misalnya. Ntar kalau gue udah nyampe kayak lu lebih Lo kayak gini, kayak kalau lo gue udah mati dah. ya kagak lah, Cing. Lu masa sampai 1000 tahun, Cing. Orang-orang pada mati lu masih hidup lu pokoknya. Lu GT banget lu sendiri-sendirian. Kagak enak ya, iya. Itu kadang-kadang tuh. Ya. Tapi itu adalah akibat dari lo membandingkan kehidupan lo sama pencapaian orang lain. Oke. Akhirnya kalau untuk motivasi sih menurut gue bagus ya. Tapi akhirnya kalau, aduh gue bisa nggak ya, akhirnya kita minder sendiri, takut sendiri ya, jadi nggak kontraproduktif jadinya gitu. Itu dia makanya. Kadang terlalu banyak hal yang pengen gue lakuin sih, Cing. Iya. Gue harus ini nih, misalkan menyantuni fakir miskin gitu. Terus gue pengen punya sekolahan gitu, Cing. Pengen punya masjid gitu. Pengen berangkatin haji segala macem iya. itu jadi umroh orang. Umrohnya jadi itu. Kayak lo pengen punya masjid kan nggak harus bangun masjid, lo bisa keluarin sumbangan yang semampu lo ke masjid gitu. Iya sih itu. Ntar kan dibeliin bata sama tuh. Iya. Sekarang di masjid udah banyak loh. Iya. Paling kan di masjid sini nih. Iya. Untuk pembangunan masjid, untuk infak, untuk ini, lo masukin ke pembangunan masjid, punya masjid lo. Itu kan teorinya doang, faktanya mah kagak. Iya. Itu ya. Gue ketakutan lagi adalah ini sampai kapan nih dunia konten kreator? Iya. Kayak sekarang gitu. Iya. Kan istilahnya nih masih gambling banget kan? Iya. Kita denger TikTok mau di-ban sama pemerintah aja. Takut-takutan. Gue suka mikir ini nih ya, bisa ya ini. Orang tuh tergantung banget sama yang punya platform. Kalau dia lagi iseng, gue capek punya ginian kayak Elon Musk misalnya. Gue mau berhentian Twitter Iya. Kelar deh itu buzzer. Bener. Twitter atau YouTube atau begitu ya, dia iseng aja gitu matiin. Iya kan? Gitu Bang. Abis. Elon Musk dulu tuh sebenarnya salah denger, Cing. Apa? Dia bukan mau beli Twitter sebenarnya. Bininya nyuruh beli Twitter. Yang dibeli Twitter. Salah. Terlanjur. Iya. Nah itu makanya kita tergantung sama itu tuh. Iya. Cuman kan maksudnya nih kayak misalnya kita komedian ya. Platform itu memang penting, tapi kan yang kita jual sebenarnya adalah kemampuan kita. Betul. Pada saat platform itu nggak ada, mungkin ada tempat lain untuk kita jual juga nih. Ya lo itu macing. ya kalau konten kreator lain mah kagak ada. Ngonten aja udah. Iya ya. Ya iya. Orang kita lagi ngomong lo sama gua. Oh iya. Kita sama-sama berkutat di dunia yang sama gitu. Tapi beda, Cing. Kagak juga, Cing, gua mah. Iya. Sama lagi. Iya, sama statusnya stand up komedian, cuma kan secara kerjaan jauh. Lu mah stand up udah ngejob kesana sini, gue mah ya, masih ngerititin orang berantem di Twitter. Maksudnya komedian kan lo buktinya ada dengan adanya platform ini lo bisa berkreasi dengan betul. Kan dalam hati lo, dalam jiwa lo itu komedian karena apapun yang lo produksi itu kan berawal dari komedi, kemampuan nulis komedi, semuanya komedi gitu. Betul. Hidup juga jadi komedi dah. Orang udah enak-enak kerja pakai keluar lu. Tapi lebih enak sih, Cing, sebenarnya. Iya. Lebih pengen. Ya kan baru 3 bulan. Iya, baru 3 bulan. Karena dengan resign kerja gue tuh pengen mengembangkan bakat ini, Cing, rebahan gue gitu. Wah, enak banget rebahan santai, nggak diteleponin bos, nggak suruh meeting. Enak loh beneran dah. Mantep lah.
Paling disuruh beliin makan doang bini. Udah itu doang kendalanya. Iya. Ya mudah-mudahan kehidupan selanjutnya Harry Hore, karena lo hadir di sini dengan berbagai macam stage kehidupan lo, Her. Gue udah 4 kali di sini. Iya, stage itu macam-macam. Iya. Lo aja nih, Her, gue masih ada DM lo Yang apa tuh? di Twitter zaman dulu. Oke, apa tuh? Nih, Harry Hore. Masih ada kesimpan sama gue tuh. Cing, tanya dong nih tahun 2015. 2015. Cing, Oke. tanya dong kalau mau melebarkan sayap ke media selain berstand up, misal jadi penulis atau yang di belakang layar gitu, caranya gimana ya? Wah, gimana ya, Her? Kalau mau nulis aja dulu. Oh, iya. Baru tawar-tawarin, jangan nunggu yang nawarin, gue bilang gitu. Oh, bener. Betul banget tuh, udah nulis beberapa, Cing. Tuh, beda jauh banget sekarang. Gue 2015 bahkan baru pengen jadi penulis, Cing. Iya. Iya, bener. Itu masih Iya, ada itu 2015. Awal-awal mau jadi penulis, ya nulis aja dulu gitu. Iya. Oh, tapi gini, Cing. Ini di usia sekarang ini, Cing. Lu ada keinginan nggak untuk mengonten di, lu udah punya ini, punya itu gitu. Maksudnya ngonten di IG Reels atau di TikTok gitu. Ada, tapi belum tahu aja apaan gitu. Pengen. Oh, bukannya udah enak begini ya? Ya masih udah punya platform segala macam, udah punya channel YouTube segala macam. Pastilah, gue masih nyanyi sama anak gue. Oh iya. Gue kontenin gitu. Kan kesenangannya beda-beda. Nah, berarti memang itu kalau di kayak gini kan nggak ada minat untuk mundur ya? Maksudnya, kan gue belum seusiaan lu nih. Gue ada nggak di saat gue seumur lu tuh gue, aduh capek banget nih. Kalau konten kan gue dikerja kan, aduh capek banget nih kerja. Iya. Nah, ada nggak sih kalau menurut kayaknya lu? enggak deh. Kayak karena kita performer, Her. Oke. Diakui atau tidak diakui itu ada kepengenan dilihat orang. Kalau kita keinginan tampil tuh ada gitu. Di like sama orang masih senang, dikomenin sama orang masih senang. Orang ketawa karena produk kita masih senang. Kayaknya itu nggak bakal hilang dah. Nggak bakal hilang, akan selalu ada deh. Iya. Makanya gue nyanyi sama anak gue, ngapain makan aja gue kontenin. Makan. Gitu, produktif tuh makanya. Produktif. Itu ya. Role model gue bener, makan susah banget yang siapa abisnya yang selalu siapa nih? Banyak. Him Damsik udah nggak ada. Gue nggak sedih ya, kali gue beda 2 tahun. Aji Telo udah kagak ada. Cuma lu doang nih. Iya lo yang nggak ada sih lo, sebutin deh ya. Iyalah. Yang ada siapa? Contohnya siapa? Komeng. Ya Komeng kan masih di bawah lu banget. Sama dia. Umurannya sama. Oh, Komeng. sama? Komeng. Oh. Banyak ya. Helmi Yahya no. Ya tapi kan dia nggak ada telalat. Itu susah makanya nggak kenal juga sama Helmi Yahya gitu. Nggak kenal juga. Ya kalau yang kenal emang jarang, emang gue yang paling tua. Nah kali. itu makanya gue kadang suka, gue bisa nggak ya di usia yang udah misalnya 40 tahun lebih masih bisa berkarya. Karena gini Jing, gue keinginan gue di usia segitu, gue pengennya tinggal di desa, bertani, terus punya kebun gitu. Itu mah Radit. Emang dia? Radit udah punya kemampuan untuk itu. Nah kan, kayak gitu. Finansialnya udah cukup. Dia bilang kan, dia rencana bebas finansial umur 40 tahun. Oke. Umur 35 udah. Iya. Orang mah umur 50 belum kesampaian. Dia umur 35 udah bisa ya. Iya. Dia pilihan itu orang yang kayak begitu. Takutnya gini lagi, Cing. Ini ketakutan gue, Cing. Gue tuh rajin konten, rajin ini karena emang belum punya apa-apa, Cing. Takutnya kalau gue udah punya segalanya nih, waduh, gue udah punya ini itu ngapain gue? Capek-capek ngonten gitu. Enggak, gue yakin enggak. Seriusan enggak? Iya, gue yakin enggak. Karena aktualisasi diri kita sebagai seorang komedian itu pengen diketawain orang. Gimana lo? Ya beda, ya orang sih beda-beda ya. Tapi kalau menurut gue, yang gue rasain mah, kayaknya pengen bikin ini untuk bikin orang ketawa gitu. Apalagi gue tuh, Cing, apa aja gue sikat, Cing, kadang-kadang, Cing. Maksudnya? Nulis gue iya, terus misalkan karyawan iya, terus dulu gue pengen jadi penyiar radio iya. Jadi emang
Banyak ya yang lo pengenin. Yang pengenin, cuman kagak ada yang sampean. Jadi itu tuh ketakutan salah satu gue tuh belum bisa fokus di satu bidang, takutnya. Nah sekarang nih udah fokus kan lo, udah resign lo berkutat di dunia konten kreator, udah enak gitu dengan pencapaian lo saat ini. Pencapaian apaan? Lo banyak bikin orang iri kali sebenarnya, Her. Itu sih pasti, Cing. Udah mulai sombong. Gue kadang gini, Cing. Kadang nanya gini sama orang, teman-teman gue yang bukan circle stand up ya, teman kuliah gue atau SMA gue gini. Her, gimana sih biar ada duit, banyak duit, bilang. Gue nggak tahu gimana caranya. Kalau misalnya lu dagang, gue nggak bisa ngasih lu modal. Yang cuman gue kasih tahu cuman konten aja udah, gue bilang. Lu konten aja gitu. Karena gue yakin tuh sosial media misalnya TikTok atau Reels tuh akunnya ada investasi gitu. Investasi ya. Lu ngonten sekarang capek-capek mungkin setahun lagi atau 2 tahun lagi jadi gitu. Itu yang selalu gue tekenin ke teman-teman gue yang di luar circle kita gitu. Iya. Udah lu ngonten aja, konten. Orang banyak orang yang berubah gara-gara konten. Emang lu pengen mau lu cuma jadi penonton. Udah lu jadi sotoy gue gitu. Jadi yang bisa gue sampaikan gitu doang tuh ke orang-orang kadang-kadang. Orang nggak tahu jungkir baliknya kita ngonten kan, taunya udah. Ya. Ada aja yang itu. Ya. Karena tuh susah juga tuh. Kadang 2 tahun 3 tahun konten juga nggak dapat apa-apa, ada juga. Ada. Iya. Benar. Makanya yang tadi gue takutin itu nyampe nggak nih gue lama untuk berkonten. Kayak sih nyampe, Her. Kalau dilihat dari baju gua. Bukan. Kacamata. Kumis. Dari keinginan lo kan akan bikin terus gitu. Keinginan lo untuk ngomen sesuatu gitu, akhirnya dijadiin konten selalu ada keresahan. Iya. Jadi konten kan karena ada keresahan. Mungkin kalau memang udah nggak resah sama sekali sama sesuatu, ya udah diem aja, kagak ngapain. Iya gitu. sih, bener. Apalagi dapat duitnya dari situ, pasti akan terpacu lah untuk bikin. Iya. Gitu. Kemarin gua ini, Cing, sosoknya di pembicara, Cing, gua. Pembicara tentang konten kreator. Nah itu yang gue bilang, gue sama sekali nggak punya pengalaman berbicara serius di depan orang ya. Cuman gue memaksa diri gue untuk bisa nih gue ngasih kelas lah ceritanya kan. Lo harus begini konten segala macam. Bisa lah gue di Departemen Perhubungan di Bogor. Nah itu ada sesuatu yang tidak terduga-duga. Iya. Oh, di depan 30 orang, Cing, gue panik ya. Kagak bisa ternyata emang. Itu pengalaman pertama gue ini, maksudnya ternyata pakai ini nggak slide? Pakai slide. Gue bikin PowerPoint segala macem. Gue ngelihat masukan baca-baca Google segala macem. Ininya segala macem. Ngejelasinnya oke. Pas pertanyaan dari orang. Tapi kita masih baru banget ya. Iya, tapi paling nggak orang yang ngundang lu udah mengakui kevalitan pengetahuan lu tentang bikin konten. Artinya. Iya. Iya, kalau orang lain udah ngakuin, masa lu kagak? Iya sih. Lu juga kagak gitu. Kadang emang kalau kita konten tuh emang harus banget menerima terlihat beda sama dunia nyata tuh. Iya. Kadang yang kita tampilin di sosial media kan agak beda banget ya sama dunia nyata gitu. Cuma mungkin kita kesulitannya kita kalau ini untuk menjelaskan, kan lo karya lo udah ada. Karya lo udah ada sesuatu, itu kan sebenarnya bisa dijelaskan secara teori, cuman kita nggak tahu aja. Oh. Kita nggak, kan itu udah ada. Iya, hasilnya itu udah ada, orang iya. udah lihat gitu. Cuman kita nggak bisa menjelaskan ini. Iya, strukturnya gimana? Strukturnya gimana sih? Iya, benar. Awalnya kayak gimana, kayak gitu ya kita nggak tahu teori-teorinya segala macam nggak tahu. Benar. Tapi ininya udah ada, kayak orang bisa main gitar autodidak gini-gini, suruh jelasin itu gimana sih caranya secara teori, nggak tahu gue sih, main aja dapet nadanya gitu kan, banyak yang nggak ngerti. Iya. Tapi secara karya dia udah ada gitu. Cuman belum praktisi kali ya? Iya. Belum bisa
menjelaskan secara detail. Secara detail ini kayak gimana gitu. Iya, benar. Ini setahun lagi ada lagi nih wawancara sama Harry Hore, kita akan lihat ya. Iya. Ngapain lagi nih gue ya? Ada apa di kejadian di kehidupan Harry Hore? Karena ternyata dari 2015 kita udah berkomunikasi tuh. Iya, benar. Saat itu lu belum tahu jadi apa? 2015 itu gue lagi ngegojek cing gue itu. Beneran lagi ngegojek. Itu lu gojek tuh bahkan kayak hampir sebulan gue ngegojek tuh. Merasa itu puncak karir gue itu. Sebulan 12 juta dulu kan masih sepi banget. Iya. Awal-awal itu ya? Iya. Kayaknya itu 2015 tuh. Tapi lu akhirnya pengen nulis. Awal-awal itu berarti lu pengen nulis ya? Pengen nulis belum? Apa? Nulisnya belum? Belum. Baru pengen doang. Belum tahu gimana prosesnya. Gitu. Iya. Kadang banyak yang bilang tuh gue bukan orang yang punya inisiatif cing kadang-kadang cing. Karena gue tuh paling nggak bisa kerja kalau belum ada hasilnya tuh. Dah, gimana maksudnya? Jadi tuh harus ada nih segini nih bayar baru gue kerja tuh. Kalau ya kayak misalkan bikin YouTube atau IG, TikTok kan belum tahu hasilnya tuh. Dulu tuh gue paling malas tuh cing. Ternyata emang bukan begitu ya kehidupan ya. Kehidupan bukan begitu. Iya, emang capek-capek dulu aja gitu maksudnya mau gimana gitu. Ini gue kalau misalkan 3 bulan konten gak ada hasilnya berhenti kayaknya. Masih ngantor kayaknya gue. Emang kudu ada hasilnya gitu. Bukan cuma buat seneng-seneng doang. Capek juga lama-lama ya. Iya, buat seneng orang doang itu kita. Capek banget kita ketawa-tawa di depan orang buat orang seneng. Iya, jadi bahagia. Menurut gue memang bahagia itu harus ada minimum saldo. Bener. Gak bisa mindset doang. Bener. Iya. Itu dia tuh. Saldo udah cukup, nah seneng dah tuh tahu-tahu. Bener. Iya. Oke, Harry Hore, terima kasih. Terima kasih, Cing. Sudah hadir sini. Mudah-mudahan tahun depan kita ketemu lagi ya. Apalagi yang terjadi dalam hidup lo ini. Iya. Dulu nggak coba dah. 4 kali nih. Pertama apa sih kalau gue juga udah lupa ya. Pokoknya ya yang gue inget waktu lo ceritain gimana cara lo kedapetin si Bunga. Tuh ada tuh percintaan. Iya, yang ketemu di tukang cukur. Oh iya. Yang lo iya. Dia udah punya cowok. Oh iya, benar. Itu gue inget tuh. Terus lo di Kapitulis. 3 kayaknya sama Bunga lah. Gitu. Yang pertama apa nih waktu itu ya? Pertama yang gua. Yang resign kerja juga. Resign kerja juga itu dari Indosiar. Hilang di Indosiar, nongol di sini ya, bener-bener. Iya. Nah kalau gue udah resign lagi tuh gue kemarin lagi Jing ya. Gue ngadu lagi ke dia. Siap resign ngadu. Dia resign ngadu kayak bingung banget hidup kayaknya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Cing ya. Salam buat Bunga ya. Mudah-mudahan sehat terus. Salam juga buat Bunga Cing ya. Iya, ntar kalau gua ketemu ya. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya. Mantap.